pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Halo adik-adik, ketemu lagi kita di IHMPA Online tanggal 27 Juni 2021. Nah adik-adik, supaya ibadahnya berjalan dengan lancar, pastikan adik-adik berada di tempat yang nyaman ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan saat teduh. Adik-adik ambil sikap saat teduh yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, saat teduh, dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari berdiri, bersama-sama kita menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan di bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, tetap berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 177 dengan judul Di Pintumu. Kita pakai gerakannya ya. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau berdoa pembukaan. Adik-adik sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sebentar lagi mau mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati juga ibadah kami dari awal hingga selesai nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, kita mau kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 280 dengan
dengan judul Tiap Waktu. Kita bangkit berdiri lagi. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Silakan duduk adik-adik. Sekarang adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya. Kalau sudah siap Alkitabnya, sekarang boleh dibuka Mazmurnya dari Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Cara bacanya, Kamita akan membaca ayat yang tercetak keluar, dan adik-adik akan membaca ayat yang tercetak ke dalam bersama Kak Evan. Mari bermazmur. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, Yang hidupnya berkenan kepadanya. apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Oke adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 127 dengan judul Halelu Halelu. Untuk lagu yang ini, adik-adik yang laki-laki akan menyanyikan lirik lagu Halelu dibantu oleh Kak Evan secara berdiri. Untuk adik-adik yang perempuan menyanyikan lirik lagu Puji Tuhan dibantu oleh Kamita untuk bangkit berdirinya. Jadi secara bergantian. Kita mulai dari duduk terlebih dahulu ya. Mari kita coba. Halelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Halelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Halelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Halelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai nih. Tapi sebelum itu, mari bersama-sama kita melihat video pengumuman IMPA berikut ini.
Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekalian. Wah, senang sekali rasanya Kak Vali bisa bertemu lagi dengan kalian yang ada di rumah. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini Kakak Vali diberi kesempatan untuk bisa membawakan firman Tuhan kita pada pagi ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Vali mengajak kalian untuk berdoa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, duduk yang rapi, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena diberi kesempatan pada pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu yang indah. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Nah, pada kesempatan ini Kakak Vali mau memutarkan satu video cerita yang dimana ceritanya mau berbagi. Silakan menyaksikan. Egy sangat suka makan. Dia tidak bisa menahan lapar, apalagi ketika sudah waktunya makan. Setiap pergi ke sekolah, Egy selalu membawa bekal yang banyak. Tetapi sayangnya, ia tidak pernah mau membagikan makanannya kepada siapapun. Egy takut kekurangan makanan. Suatu pagi di kelas, ketika semua anak membuka bekal dan makanan, Rini, teman kelas Egy, hanya duduk diam. Benny, sang ketua kelas, mencoba mendekati Rini dan bertanya, "Rini, mana bekalmu? Kenapa kamu nggak makan?" "Anu Benny, aku tidak bawa makanan. Mama sakit dan tidak bisa menyiapkan makanan untukku." "Wah, ini kamu bisa makan rotiku. Semoga mama kamu cepat sembuh ya Rin." Demikian juga seluruh teman-teman Rini yang lain. Ada yang memberi satu keping biskuit, beberapa sendok nasi goreng, serta sepotong buah semangka, dan lain-lain. Rini dan semua teman-temannya sangat senang. Tetapi ada satu anak yang tidak mau berbagi makanan dengan Rini. Anak Tuhan tentunya mau berbagi. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling berbagi.
Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami diajarkan untuk saling berbagi, untuk saling menolong terhadap teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Ya, kami senang sekali bisa kembali menyapa adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu ya. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadahnya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangannya. Tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bangun pagi dan boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Oke, adik-adik, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Oke, sekarang adik-adik buka Alkitabnya dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Sudah dapat semua? Baik, kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya, mulai dari perikopnya. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur pada Allah oleh karena kami. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Adik-adik sudah selesai membaca Alkitabnya. Sekarang Kakak Michelle mau bercerita. Nah, jadi adik-adik, Korintus ini nih adalah nama sebuah kota. Makanya dibilang kota Korintus. Nah, Bapak Paulus ini menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Suratnya ini untuk mengingatkan kembali nih ke orang-orang atau jemaat di kota Korintus ini untuk membantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Karena sebelumnya orang-orang Korintus ini atau jemaat di Korintus ini nih, mereka punya ide. Idenya mereka adalah mereka mau membantu orang-orang yang ada di kota Yerusalem. Karena saat itu orang-orang di kota Yerusalem ini sedang mengalami kesusahan. Ya, jadi mereka butuh bantuan.
Nah, tapi adik-adik, mereka yang punya ide ini, tapi mereka belum melakukannya. Mereka belum membantu orang-orang di Yerusalem. Malah yang membantunya itu adalah orang-orang dari kota lain yang membantu kota Yerusalem ini. Jadi, Bapak Paulus nih mengajak lagi nih, mengingatkan kembali jemaat di Korintus untuk ayo ikut membantu orang-orang di Yerusalem, ikut berbagi. Nah, kalau ngomong-ngomong berbagi, adik-adik pasti sudah sering mendengar kata ini, yaitu berbagi. Kamu bisa mau tanya adik-adik, menurut adik-adik, berbagi itu apa sih? Berbagi itu, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbagi itu artinya membagi sesuatu bersama. Jadi artinya kita membagikan sesuatu kita punya ke orang lain ataupun berbagi untuk bersama-sama. Bisa digunakan bersama-sama. Jadi berbagi itu digunakan, berbagi sesuatu yang bisa digunakan bersama-sama. Nah, orang akan bertanya, kapan ya kita harus berbagi? Menurut adik-adik, kapan kita harus berbagi? Apakah nanti, besok, atau bisa dilakukan saat ini juga? Ya, berbagi itu bisa dilakukan kapanpun. Saat ini, nanti, bisa nanti siang, ataupun di malam, ataupun besok, kapanpun bisa dilakukan. Ya, jadi berbagi itu bisa dilakukan kapanpun. Dan juga di mana ya kita bisa berbagi itu? Kita bisa berbagi dimanapun kita berada. Kita bisa berbagi di keluarga kita, ataupun berbagi juga di lingkungan sekitar adik-adik, entah di luar rumah, teman bermain, ataupun dimanapun. Bahkan di luar rumah ketika adik-adik misalnya berjalan bersama dengan keluarga, adik-adik bisa melihat orang-orang yang membutuhkan, adik-adik bisa juga berbagi di situ. Lalu kenapa ya kita harus berbagi? Menurut adik-adik, kenapa sih kita harus berbagi? Tadi kan Bapak Paulus tuh mengajak orang-orang di Korintus untuk berbagi. Nah, kalau menurut adik-adik, kenapa kita harus berbagi? Ya, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberkati kita. Dia memberkati kita dengan memberikan kita nafas kehidupan, memberkati kita dengan kesehatan sampai sekarang, memberkati kita dengan apa yang kita punya, dengan apa yang adik-adik punya. Karena itu, kita sudah mendapatkan banyak berkat, kita juga harus berbagi, memberkati orang lain, memberi dari apa yang kita punya. Kalau adik-adik punya lebih barang, atau misalnya punya mainan lebih, adik bisa membaginya untuk orang lain. Nah, orang lainnya itu bisa siapa saja ya? Adik-adik siapa saja kah yang bisa berbagi, atau siapa saja kah yang bisa kita bagikan? Ya, kita bisa berbagi dengan siapa saja, termasuk di dalam keluarga adik-adik. Kita bisa berbagi juga kepada orang lain, bisa juga berbagi kepada teman, termasuk dari yang lain. Jadi kalau berbagi itu bisa dilakukan kepada siapa saja. Tapi mulailah adik-adik bisa mulai berbagi di dalam rumah. Di rumah kan ada papa mama, ada kakak, ataupun ada punya adik lagi, ataupun mungkin di rumah adik-adik ada juga oma dan opa. Nah, kalian bisa berbagi dengan mereka. Contoh berbagi di keluarga seperti apa ya, Kak? Contohnya, kalau kalian punya kakak atau punya adik lagi yang lebih kecil, kalian bisa berbagi dengan kalian adik kalian, yaitu berupa mainan. Biasanya kan kalian punya banyak mainan nih. Kakak punya mainan, kalian punya mainan. Nah, kalian bisa nih berbaginya dengan bermain bersama-sama.
kamu punya mainan, kamu bisa berbaginya dengan kakak kalian. Kakak kalian pun juga bisa berbagi dengan kalian. Jadi kalian bisa sharing atau bermain bersama-sama dengan mainan yang kalian punya. Itu adalah contoh dari sikap berbagi. Ya, jadi berbagi itu bisa seperti itu. Makanya adik-adik selain mainan pun juga adik-adik bisa berbagi makanan ataupun berbagi minuman juga bisa. Kalau misalnya adik-adik membuat minuman lebih dari satu, bisa adik-adik berikan pada kakak atau adik ataupun juga kepada orang lain. Ataupun juga punya makanan, adik-adik juga bisa berbagi. Di rumah pun kalau mama papa masak pasti dibagikan ya, untuk kakak, untuk adik, untuk kamu semuanya. Nah, itu dimaksudkan dengan berbagi. Tapi berbagi itu yang dimaksudkan dalam Alkitab hari ini itu berbagi dengan hati yang tulus. Jadi berbagi dari apa yang kalian punya. Ketika kita berbagi atau adik-adik berbagi, adik-adik harus melakukannya dengan hati yang tulus. Nggak boleh dengan sedih hati, tidak boleh juga dengan terpaksa. Ya, jadi harus dengan hati yang tulus, tidak boleh dengan terpaksa. Lalu kalaupun misalnya ada barang yang misalnya tidak mau orang lain bagikan ke kalian, ataupun kakak tidak mau membagikan ke kalian, ataupun ada barang-barang yang adik-adik kalian punya tidak mau dibagikan ke kalian, kalian tidak boleh memaksanya. Gak boleh maksa, ini buat aku aja, ayo main sama-sama, kok gak mau sih, atau gimana. Nah, jangan dipaksa, karena ingat, berbagi itu harus dengan hati yang tulus. Dan juga berbagi itu bisa dari hal-hal yang kecil. Di lingkungan kalian sekitar pun kalian juga bisa berbagi. Contohnya ya seperti tadi, berbagi dengan mainan, itu pun juga termasuk salah satu untuk sikap berbagi. Itulah sikap berbagi yang baik. Kalau yang tidak baik itu seperti apa ya? Seperti kalau kalian berbagi isi jawaban. Kayaknya kalian ngerjain tugas. Kalian sedang ulangan. Lalu kalian membagikan jawaban kalian. Kira-kira bagus gak ya? Tidak. Karena itu sama saja kalian memberikan pada orang lain. Jadi teman kalian tidak mengerjakannya. Ataupun berbagi contekan. Teman kalian kasih jawaban juga. Sama tuh kayak tadi. Apakah berbagi contekan adalah hal yang baik? Tentu tidak. Jadi berbagi itu harus berbagi hal-hal yang baik. Kalau kalian tidak berbagi hal-hal yang baik, itu akan merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Jadi ingat adik-adik ya, kalau adik-adik mau berbagi, berbagilah dengan hal-hal yang positif seperti yang tadi. Berbagi dulu nih dari lingkup keluarga. Kalau seperti sekarang kan adik-adik gak bisa keluar rumah nih, cuma bisa di dalam rumah. Jadi adik-adik harus bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di rumah. Kalian pun juga bisa loh berbagi pelukan. Nah, siapa yang suka meluk papa atau mamanya? Atau siapa yang suka peluk kakaknya? Atau mungkin peluk adiknya? Ya, itu juga sikap berbagi. Kalian namanya berbagi kasih sayang. Bagi kasih sayang kalian untuk papa, untuk mama, ataupun orang yang lebih tua, kakak-kakak kalian, teman kalian pun juga bisa kalian peluk. Itu sikap dari berbagi. Nah, kalau kita mau berbagi, benar kayak tadi kakak saya bilang, jangan dengan terpaksa, tapi harus dengan hati yang ikhlas. Karena kalau kita berbagi dengan hati yang ikhlas, maka semua orang yang
kita bagikan sesuatu atau kita berikan sesuatu akan merasa senang dan semua orang akan merasakan sukacita. Karena Tuhan Yesus juga mau nih, kalau adik-adik berbagi pun juga bisa membuat orang lain sukacita. Jadi adik-adik sukacita ataupun adik-adik senang, orang lain pun juga merasa senang ketika menerima pemberian dari adik-adik. Jadi berbagi itu dengan sukacita dan juga itu berbagi itu bisa dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau misalnya adik-adik punya makanan lebih, bisa dikasih. Punya baju pun, kalau punya baju pun yang nggak bisa dipakai, bisa adik-adik kasih juga ke orang lain. Ataupun bisa juga nih, kasih juga ke kakak ataupun adiknya. Jadi adik-adik, marilah kita saling berbagi. Membagikan sesuatu itu kepada semua orang. Baik barang-barang maupun juga tadi berbagi pelukan. Bahkan di luar pun juga adik-adik bisa berbagi. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan dan cerita Kakak Michelle pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Olen mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat-Mu bagi kami di pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Kak Olen yang akan memberikan firman-Mu agar apa yang diceritakan oleh Kak Olen dapat adik-adik dengarkan dan dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik dengan baik. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Boleh disiapkan Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Sudah? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan Alkitab kita. Syukur kepada Tuhan. Adik-adik, pada waktu itu, Rasul Paulus melakukan perjalanan pelayanannya ke berbagai jemaat. Ia mau memberitakan firman Tuhan dan memberitahu ke berbagai jemaat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia juga selalu memperhatikan keadaan jemaat. Ia juga selalu mengingatkan jemaat untuk saling membantu, saling menopang dan berbagi kasih di berbagai jemaat. Nah, adik-adik, hari ini Rasul Paulus mau mengajak jemaat di Korintus untuk berbagi kepada jemaat di Yerusalem yang sedang kesusahan. Nah, sebelumnya
Kak Olen mau tanya dulu nih, adik-adik ada yang tahu arti berbagi? Adik-adik, berbagi adalah memberi atau menerima sesuatu. Bisa berupa barang, bisa berupa makanan, bisa berupa uang, atau berbagi kasih sayang, dan bisa juga berbagi cerita loh. Nah, adik-adik, siapa sih yang bisa berbagi? Berbagi bisa dilakukan oleh mama, papa, kakak, adik, atau bisa dilakukan oleh diri kita sendiri loh. Nah, adik-adik, kalian mau tanya lagi nih, kapan sih waktu kita untuk berbagi? Berbagi bisa dilakukan kapan saja, tidak pada saat kita melihat orang lain membutuhkan saja. Tetapi, tadi kan kalian bisa sebutkan juga berbagi kasih. Nah, adik-adik bisa berbagi kasih sayang kapan saja kan kepada mama dan papa atau kakak dan adik. Nah, adik-adik, kenapa sih kita berbagi itu? Adik-adik, kita adalah makhluk sosial. Adik-adik pasti belajar dong di sekolah. Kita hidup memerlukan orang lain untuk membantu kita. Nah, berbagi merupakan salah satu cara untuk kita bisa hidup bersama dengan orang lain. Di mana saja sih kita bisa berbagi? Kita bisa berbagi di rumah, di sekolah, di gereja, di lingkungan rumah, dan di mana saja. Nah, adik-adik, untuk saat ini, dikarenakan kita diminta untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, berarti kita bisa melakukan berbagi di rumah dulu. Kita bisa berbagi makanan dengan kakak atau adik, kita bisa berbagi mainan dengan kakak atau adik, atau yang tadi kalian sebutin, kita bisa berbagi kasih kepada keluarga kita. Nah, adik-adik, ketika kita berbagi, kita harus melakukannya dengan ikhlas. Kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau balasan, karena ketika kita berbagi berarti kita menyayangi orang lain. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu membagikan kasih-Nya bagi kita setiap hari. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya juga harus bisa membagikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka bisa juga merasakan kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus. Paham ya? Oh iya, kalian baru ingat, kalau adik-adik di sekolah, kita berbagi contekan. Itu bukan hal yang baik ya adik-adik. Kalau kita berbagi ilmu, belajar bersama itu boleh dilakukan. Tapi kalau kita berbagi contekan itu tidak boleh dilakukan. Paham ya? Semoga adik-adik bisa melakukan kegiatan berbagi di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun adik berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, aktivitas minggu ini kita akan membuat handcraft seperti ini. Ikutin Kak Sela cara buatnya ya. Pertama-tama, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. 1 kertas Concord berwarna apa saja, 1 kertas HVS berwarna putih, alat tulis spidol atau pulpen, double tip, gunting, staples, dan 1 buah tali pita berukuran 60 cm. Pertama, kita akan membuat bentuk bunga seperti ini di kertas Concord. Jika sudah, kita akan menggunting bentuk bunganya ya. Adik-adik boleh minta bantuan papa, mama, atau pengasuh di rumah untuk membantu menggunting ya. Jika sudah seperti ini, sekarang kita akan membuat lingkaran di kertas HVS berwarna putih. Oh iya adik-adik, boleh menggunakan cetakan untuk membuat lingkarannya ya. Sekarang kita akan menggunting lingkarannya ya.
Setelah selesai membuat lingkaran, adik-adik, sekarang kita ambil pitanya ya. Lalu kita lipat 2 seperti ini. Setelah itu kita staples di kertas concordnya. Adik-adik, minta bantuan papa dan mama atau pengasuh di rumah ya. Seperti ini ya adik-adik. Sekarang kita mau tulis di kertas yang berbentuk lingkaran, aku mau berbagi. Akunya diganti dengan nama adik-adik ya. Contohnya Kasela akan tulis nama Kasela. Adik-adik tulis nama adik-adik ya. Seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah, kertas yang berbentuk lingkaran yang sudah kita tulis, kita mau tempel di kertas yang berbentuk bunga ya adik-adik. Seperti ini ya adik-adik. Nah adik-adik, demikianlah aktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita hari ini. Saatnya kita akan beraktivitas. Nah adik-adik, sebelum kita masuk di aktivitas kita hari ini, kakak akan bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya cerita kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Boleh bisa jawab? Ya benar, cerita kita hari ini tentang hal berbagi dengan sesama. Nah, karena adik-adik sudah bisa jawab pertanyaan Kak Nika, saatnya Kak Nika akan ajak adik-adik untuk kita beraktivitas. Aktivitas kita hari ini, Kakak Nika akan memperlihatkan beberapa gambar atau foto, lalu adik-adik berikan reaksi adik-adik. Reaksinya ini ketika adik-adik melihat foto tersebut, adik-adik merasa sedih atau mungkin adik-adik merasa biasa saja. Nah, adik-adik, kita langsung di gambar yang pertama. Adik-adik boleh lihat gambar yang sudah kakak tampilkan. Lalu adik-adik berikan respon adik-adik terhadap foto ini. Responnya itu mungkin adik-adik ketika melihat foto tersebut, adik-adik merasa sedih, atau mungkin adik-adik merasa biasa saja. Nah, contohnya, kalau adik-adik merasa sedih, apa yang akan adik-adik lakukan ketika melihat foto tersebut? Nah, adik-adik boleh catat apa yang akan adik-adik lakukan, terus reaksinya seperti apa. Kakak akan berikan kesempatan atau waktu kepada adik-adik untuk boleh mencatat. Nah, kalau sudah, kita lanjut di foto yang kedua. Adik-adik amati foto tersebut juga. Lalu, berikan reaksi dan apa yang akan adik-adik lakukan juga. Sama seperti foto yang pertama. Nah, kalau sudah, kita lanjut di foto yang ketiga. Ini dia. Adik-adik bisa lihat juga. Berikan reaksi juga, terus apa yang akan adik-adik lakukan. Kalau foto yang ketiga sudah, kita lanjut di foto yang keempat. Foto yang keempat adalah foto yang terakhir ya adik-adik. Nah, ini dia, adik-adik boleh
amati foto tersebut. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini cukup sampai di sini. Aktivitas kita adalah mereaksi foto-foto yang sudah kakak tampilkan tadi. Nah, pastinya adik-adik juga sudah memberikan jawaban masing-masing dari keempat foto tersebut. Nah, kalau jawabannya sudah ada, adik-adik boleh minta tolong orang tua atau kakak agar jawaban adik-adik boleh difoto lalu diposting di Instagram. Nah, adik-adik jangan lupa tag Instagram PAGPIBelita agar kakak-kakak bisa cek jawaban adik-adik. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran, serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negeri ini, untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara, juga berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan, juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan, menyertai, bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, Diaken, Kakak Pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarilah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu Guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, Adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka
memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19. Berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka kesehatan, juga hati yang tulus dan mau berjuang. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dan kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami masih diberikan rezeki sehingga kami dapat memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan, agar dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 205 dengan judul Aku Suka Membagi. Kita nyanyinya berdiri ya. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan
setiap orang di dunia. Oke adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah cerita yang sudah kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati, pimpin, sertai dalam kami kehidupan ke depan, agar kami dapat terus menjadi terang bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Kamita dan kakak-kakak PA yang lain mau ingetin untuk adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan, pakai masker jika berpergian, selalu semangat dan penuh sukacita. Sampai jumpa di IHMPA online minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.